Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dapat melaksanakan kegiatan. Bagi mereka yang sakit, semoga cepat sembuh. Dan yang punya persoalan dapat terselesaikan dengan bantuan Allah. Pagi ini materinya akan kita sampaikan tentang fakta kasih sayang orang tua. Jadi kita sudah menjadi orang tua, kita mengingat-ingat dulu waktu kita masih, kalau bayi kita nggak ingat ya. Ya mungkin kita SMP, SD atau SMA. Nah, sekarang kita sudah menjadi orang tua. Bahwa orang tua itu tidak pernah berhenti mencintai anaknya. Meski anaknya tumbuh tanpa banyak dari belayan baik orang tua ayah, kalau ayahnya ada kegiatan ke laut, ke prajurit, atau ibunya mungkin sebagai wanita karir. Semakin anak dewasa, maka semakin banyak doa yang diam-diam dipanjatkan ibu bapak. Nah inilah, kita sudah orang tua, baru kita menyadari bahwa waktu kita dulu masih muda, tidak terpikirkan kita bahwa ibu bapak kita sering mendoakan kita. Jadi sesudah kita berumah tangga, baru kita menyadari kita punya anak, doa kita untuk anak tidak putus-putusnya. Mereka tidak selalu mengatakan, aku sayang kamu. Wah, nanti dibilang gombal pula sama anak kan. Tapi setiap lelahnya adalah bukti cinta yang dia tunjukkan. Baik di panas terik dia mencangkul, baik bagaimana hambatan air enggak juga musim hujan, bagaimana susahnya dia di dalam satu pekerjaan, bagaimana dia bertarung nyawa ya, menghadapi peluru lawan kalau dia prajurit, atau dia mungkin sebagai pembalap mobil, bagaimana resiko nyawa kecelakaan. Mereka tidak selalu menceritakan ini dan tidak pernah akan dia ceritakan kepada kita anaknya. Oleh sebab itu, orang tua tidak pernah lupa pada anaknya, meski anaknya sering sibuk dan tidak pernah pulang. Oh ini saya lakukan sendiri ini. 15 tahun gak pulang-pulang pada orang tua karena kita sebagai abdi negara, prajurit. Kasih sayang orang tua tidak menengok balasan ya. Jadi orang tua itu kasih sayangnya itu tidak mengharapkan balasan. Cukup melihat anaknya berhasil, cukup melihat anaknya tidak berhasil. Kalaupun anaknya dilihatnya susah, dia urut dada dan tidak terucap. Hanya dia prihatin, dia berkeinginan anaknya itu untuk berhasil. Berhasil dalam arti kata, cari nafkah itu tidak kesusahan ya. Bagaimana kalau seorang ayah mengetahui anaknya minta-minta? Bagaimana seorang ayah anaknya memikul satu beban, mengangkat barang-barang orang di pasar. Nah ini sering orang tua melihat bahwa anaknya sudah berhasil, dia bangga. Dan orang tua juga tahu kalau anaknya yang tidak berhasil. Itulah fakta bahwa kasih sayang orang tua. Dari fakta kasih sayang orang tua ini dirasakan oleh orang tua itu sendiri, di mana
Ada yang mengatakan ridhonya Allah, ridhonya orang tua. Jadi kalau kita rajin beribadah tapi tidak ridho orang tua terhadap kelakuan kita, atau mungkin kita sering menganiaya orang tua, jangan harap kita dapat surga. Tapi kalau kita mengangkat derajat orang tua setinggi-tingginya, ini yang bagus. Jadi sering mendoakan orang tuanya masih hidup. Jangan mendoakan orang tua sudah meninggal, pada waktu dia hidup dilupakan. Jangan. Alangkah baiknya saat dia masih hidup dan masih kita dewasa, kita beribadah. Jadi mendoakan orang tua itu tidak hanya 5 waktu sehari semalam ya. Ya setiap mungkin sedang kita nyetir, sedang kita nyangkul, kita mau makan, kita mau tidur, itu mendoakan orang tua. Kuburlah kejelekan orang tua. Jangan sering-sering mengingat, oh orang tua ini pilih kasih, orang tua ini. Sering-seringlah kita ingat kebaikan-kebaikan orang tua. Wah, dulu aku itu nakal tapi orang tua aku rewel, syukur saya berhasil. Oh, dulu saya itu pemalas, sekarang karena ibu saya atau bapak saya sering memarahi saya jadi rajin. Wah, dulu saya sebenarnya nggak mau kuliah, tapi ibu bapak saya marah pada saya, syukur. Ini bagus, mengingat kebaikan orang tua itu bagus. Bagi seorang orang tua yang sudah menjalani sebagai seorang anak, nah kayak saya lah, sudah menjalani seorang orang tua, maka sayangilah orang tua tersebut, karena faktanya bahwa orang tua itu mempunyai kasih sayangnya. Ada yang katakan kasih sayang ayah sepanjang galah, kasih sayang ibu sepanjang jalan. 3 kali Rasulullah itu mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Tapi begitu pun kesel atau lelah ayah itu tidak perlu dia ceritakan kepada anaknya. Walaupun anaknya mengatakan kasih sayangnya kepada ibunya sepanjang jalan, tidak perlulah protes. Tapi sadarilah bahwa orang tua faktanya menyayangi anaknya. Ya bisa kita lihat seorang harimau ya, tidak mungkin anaknya itu dia makan. Jadi kalau kita melihat, jangan menganggap sapi melahirkan anak dia pijak. Nah ini karena tidak kelihatan sama si sapi itu, atau kambing itu, atau gajah. Tapi kita yang lihat yang normal, jadi burung sendiri pun, atau ayam sendiri pun, anaknya kecil-kecil, elang mau lewat dia tutupin itu. Itu binatang, apalagi manusia. Bagi seorang tua, menjalani seorang anak sudah kita rasakan. Bagaimana seorang anak belum merasakan sebagai orang tua. Nah ini perlu persiapan untuk kita bisa mengetahui, minimal ini bisa, media sosial ini bisa sebagai pedoman bagaimana perjuangan ayah, perjuangan ibu, bagaimana kita masih anak-anak belum menjadi orang tua. Anak itu sebagai musuh, wah yang enggak betul itu. Anak itu adalah hadiah, anak itu adalah cobaan. Kalau sempat ada mengatakan anak sebagai musuh, wah ini menjadi bumerang. Anak itu sebagai sahabat, nah ini bagus.
diajak berteman. Ayah saya itu punya anak laki-laki 6 semua. Nggak pernah saya lihat ayah saya itu pergi di warung kopi ngobrol sama temannya. Pulang dia kerja, tiap malam minggu dia buat kegiatan untuk bersama-sama anak-anaknya. Apakah main tusot kalau di Medan sana, atau main gaple sama dengan anak-anaknya. Itulah seorang tua ingin dekat dengan anaknya. Jadi kita fakta bahwa orang tua itu ingin dekat dengan anaknya. Jangan sebagai anak mengatakan saya jauh dengan orang tua tidak pernah memuji saya. Ini kurang bagus. Karena bagaimanapun seorang anak dikatakan sebagai permata hati. Permata hati itu ya yang permata lah, yang nilainya tinggi lah. Orang tua menjaga kita sejak kita belum bisa apa-apa. Oleh sebab itu hargailah orang tua, karena faktanya memang orang tua mengasihi anaknya. Sehingga kita belum melihat kelelahan orang tua itu bagaimana untuk anaknya. Terjaga dia saat sedang anaknya sakit di malam hari. Mungkin dia sedang bekerja, terpikirkan dia anaknya sakit. Selalu mendahulukan kita sebagai anaknya. Padahal diri dia itu di samping capek, di samping lelah, dia paksakan untuk anaknya karena anaknya sakit. Inilah yang dikatakan setia mendampingi anaknya. Karena faktanya memang orang tua itu menyayangi. Jangan menganggap kita, wah ayah saya itu pilih kasih, wah ibu saya itu membagikan harta pada saya. Ini tidak boleh. Bagus kita diam saja, nanti biarlah Allah. Mungkin sudah begitu ketentuan Allah. Itu lebih bagus. Rumah orang tua selalu terbuka untuk anaknya, bagaimanapun atau pulang. Tapi rumah anak belum tentu rela untuk orang tuanya. Bahkan karena orang tua itu sudah tua ya, kemungkinan gemetar memegang piring, jatuh. Janganlah dibentak, disenggak karena memang dia orang tua. Jangan sempat orang tua itu di rumah kita anaknya tidak betah orang tua itu. Perlu kita ingat pada saat kita kecil, orang tua itu sangat menyayangi kita di rumahnya. Tenaga orang tua itu habis untuk masa depan anaknya. Ini perlu, ini fakta. Jangan sempat kita mengecewakan ke orang tua. Karena bagaimanapun orang tua dia melupakan kegiatan lingkungannya demi untuk anak-anaknya. Sehingga kita menyediakan tenaga. Jadi orang tua itu harus kita dukung, karena bagaimanapun kita nanti juga akan menjadi orang tua. Bagaimanapun kita harus memberikan kasih sayang, karena memang faktanya orang tua itu mengasihi kedua anaknya. Kalau anaknya 2 ya, atau kalau pria dan wanita, itu kan 2 juga namanya. Walaupun anaknya 10, faktanya hanya 2 jenis. Kalau ditanya jenis, doa orang tua tidak pernah putus untuk anak-anaknya. Inilah. Jadi saya sebagai orang tua sering mendoakan menantu saya, putri saya, cucu saya. Jika boleh kita mencintai, maksud saya jika boleh aku meminta, ya Allah, bila tiba waktuku nanti, izinkan aku pergi dengan tenang. Inilah doa orang tua. Dia berdoa meminta kepada Allah saat anak-anakku sudah mampu menata hidupnya sendiri. Jadi orang tua juga belum redo ya kalau anaknya tidak berhasil.
Saat mereka sudah kuat melangkah tanpa bergantung kepadaku, dan saat hati mereka dijaga oleh pasangan yang mencintai dan menghargai mereka melebihi cintaku pada mereka. Itulah sebagai orang tua. Waktu kita terbatas, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.